sudah sama konseling saya. Sekarang perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Nama saya Saiful Yuda. Saya di sini sebagai orang yang butuh konselingan ya. Terima kasih kepada Kanaya telah mewadahi saya ya kan terhadap apa yang saat ini saya rasakan tentang masalah yang saat ini saya sedang hadapi. Itu adalah bagaimana perbedaan budaya itu memengaruhi perilaku manusia gitu. Karena yang saya alami saat ini, saya sebagai mahasiswa rantauan di Jakarta itu sangat berbeda di tempat tinggal saya di kampung saya gitu loh. Perbedaannya apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Mungkin ya, Iya. yang saya tahu itu karena perbedaan perspektif sih Kak. Karena yang saya alami saat ini dan saya tuh nggak tahu nih jalan keluarnya apa, maka saya semoga aja keluar dari sini, selesai dari sini saya bisa dapat jalan dan petunjuk dari Kanaya nih. Semoga ya. Ya, bagaimana baiknya. Oke, baik. Jadi pertama tentang adat istiadat, sehingga memengaruhi perspektif dan pandangan manusia terhadap suatu nilai tertentu. Misalnya saya di kampung di tempat tinggal saya saat ini itu ada masalah kucing. Oh, kucing. Kucing liar banyak banget, berak sembarangan, lahiran di mana-mana. Dan menurut mereka untuk mengatasinya ini mereka buang ke pasar atau kemana gitu. Nah di situ saya menolak. Justru saya bilang jangan dibuang. Kalau kita buang justru malah bikin hidup kucing itu menderita lebih lama. Gimana kalau kita suntik mati? Nah itu kan kalau di daerah saya hal biasa tuh ya, nyuntik mati kucing. Ya matinya paling beberapa menit, habis itu kucing mati kan udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Dibanding kita harus buang ke pasar, dia ditendang orang sana sini, belum lagi kelindes becak, motor, sama yang lain-lain. Iya. Tapi di situ saya justru malah di apa ya? Ya seperti ditolak, tidak diterima lah ya. Dan nggak cuma kucing sih, saya mau mengemukakan pendapat-pendapat yang lebih ekstrim lagi. Cuma dari situ saya memahami, saya belum memahami sih maksudnya bagaimana sih cara kita beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang baru gitu. Saya sebagai orang yang hidup dalam goa lebih lama ya. Goa tuh. Nah, jadi sebelum kuliah ini saya sempat tinggal di goa lah istilahnya, daerah yang cukup terisolasi. Saya juga tidak tahu bagaimana cara beradaptasi yang baik, mengenali budaya orang lain. Saya baru merasakannya itu ya hari ini. Oke, gak nanti dikata. Langsung intinya aja. Oke. Intinya sih selama yang saya alami di tempat perantauan saya ini, setidaknya ada 4 faktor sih ya yang mempengaruhi sulitnya atau rumitnya memahami budaya orang lain. Pertama ada hambatan semantik, yaitu hambatan kata-kata gitu. Ada kosakata yang sama, cuman beda artinya kayak gitu kan. Iya sih. Banyak sekali sering terjadi hal seperti itu kalau di perantauan. Nah, tapi gimana ya? Kira-kira menurut Kanaya sendiri ada gak sih cara kita nggak perlu lama-lama gitu untuk memahami semantik orang atau kosakata orang selain sering komunikasi dengan orang-orang sekitar? Ada pastinya kan, kayak seperti memahami satu sama lain. Oke. Ya kan? Seperti itu contoh kecilnya. Emang saya sih terkenal introvert tadi. Introvert. Saya orangnya introvert, jadi agak-agak lambat memahami semantik. Gitu. Oke, makasih Kak. Terus yang kedua, hambatan konotasi kata, seperti ya yang pernah saya katakan, anjing itu kalau di daerah sini tuh kalau daerah kita tuh negatif, cuman kalau di daerah sana tuh justru positif dianggapnya. Beda ya? Beda. Tuh kira-kira kenapa ya Kak?
apakah memang mereka mayoritasnya agama, memang mereka mayoritasnya non muslim sih. Ya mungkin karena hal itu juga kali ya, bagi mereka anjing itu positif karena agama mungkin. Dibanding kucing justru pendekatannya lebih negatif ya. Ya ampun. Kayak tadi. Jadi sebaliknya gitu ya. Terus juga hambatan nada bicara sih Kak. Seperti apa itu nada bicaranya? Saya yang orang pedalaman daerah Sunda ya. Cuman kan Jawa sama Sunda tuh kan, atau contohnya Arab sama Cina itu kan cenderung lebih lembut ya kalau ngomong ya. Tapi ada kerasa sih. Tidak, tapi itu ada yang di sana tuh mungkin karena kebanyakan, maaf ya bukan bermaksud sara ya, kebanyakan orang-orang Sumatera Utara, Medan gitu, Ya, jadi lebih tegas gitu, dan saya hampir susah, bahkan emang susah membedakan ini serius atau bercanda nih. Iya sih, karena biasanya kalau orang Medan tuh kalau ngomong sama Maula tuh sama aja nggak sih nadanya? Jadi kita nggak tahu, gitu kan? Bukannya baper ya. Cuma dan kalau misalnya kita tanggepin canda takutnya dia marah, cuma kalau misalnya kita nanggepnya serius takutnya dia bercanda. Iya makanya, jadi ya nggak bisa diprediksi lah ya kan. Kayak nggak ada tembok gitu pembatas ya. Semua mirip. Semua mirip. Terus yang terakhir sih ya hambatan perspektif kayak yang tadi saya bilang ya kan. Kalau daerah hal-hal yang logis itu dan terlihat seperti kejam itu cenderung tidak diterima di sana gitu, meskipun itu baik ya. Contoh lainnya gini deh, menurut di daerah saya child free itu ya hal biasa. Cuman kalau misalnya di daerah mereka sana, meskipun beda keyakinan dengan saya, child free itu ya tidak bisa diterima gitu. Justru mereka menganggap ya pernikahan itu sebagai wadah dan pencegah buat itu sih melakukan hubungan di luar nikah. Itu aja sih Kak. Udah aja. Oke, terima kasih udah. Nanti kita lanjut sesi konseling keduanya. Baik Kak. Mau hari apa? Mungkin kalau dilihat dari kalender mingguan saya, Asik. hari Minggu lagi nggak apa-apa atau Sabtu. Boleh, mungkin weekend ya. Iya. Terima kasih Kak Yuda. Sama-sama. Di sini kan kemarin kita udah sesi konseling pertama. Ya. Saya akan di sini mulai sesi konseling yang kedua. Ya. Menurut Yuda, bagaimana mengatasi hambatan semantik dan kondisi kalau dalam berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda? Mengatasi ya artinya kita menghadapi kayak gitu dengan cara apapun itu. Tapi biasanya dari yang saya pernah alami sih, untuk mengatasi hambatan lisan dan pemahaman yang berbeda latar belakangnya, saya melakukan pendekatan sih dan pembiasaan menjadi sedikit lama gitu, serta ya tahan mental dan nggak mudah baper gitu loh, karena dalam melakukan pendekatan kita harus mengumpulkan data, ya kita harus trial dan error aja sih, nggak sedikit orang langsung bentak, kita nggak tahu orang serius atau enggak ya, intinya ya gitu, jangan baper aja. Oke, berarti menurut Yuda itu kita harus kenal dulu nggak sih sama orangnya tersebut ya kan? Tuh. Lebih dalam lagi, jadi kayak kita biar tahu nih budaya dia seperti apa, jadi kita bisa mencocokkannya seperti apa. Tuh. Gitu kan? Oke, apa yang Yuda lakukan untuk memahami nada bicara dan tujuan perkataan orang lain yang berbeda dengan Anda, dengan Yuda? Kalau Yuda sendiri sih kalau beda gitu ya, intonasinya agak ya pasti tanya sih latar, nggak nanya langsung ya, lu sukunya apa? Kawan banget kan? Itu banget ya, apa namanya tuh? Rasis Ya, rasis. racing banget. Racing. Tapi kayak gini sih, paling saya nanya-nanya orang sekitar tuh sebelum pindah ke sini, bapaknya tinggal di mana? Oh dia mah pindah dari misalnya dari Tanjung Priok. Oh perilakunya kasar ya wajar, soalnya emang
saya bukannya stereotip ya, Iya. tapi kan memang kehidupan Tanjung Priok kan keras-keras gitu. Ya udah, jadi nanya ke orang sekitar, ini orang sebelumnya tinggalnya di mana. Oke, baik. Berarti menurut Yuda itu kita harus nyari tahu dulu dong dari orang terdekat dia itu seperti apa, budaya dia itu seperti apa, cara ngomongnya, ya kan? Berarti ya, nih menurut Yuda bagaimana menghadapi perbedaan perspektif dan nilai-nilai budaya yang berbeda dalam menyelesaikan masalah, seperti contohnya masalah kucing di lingkungan perumahan. Ya, itu sih emang agak-agak gimana, saya agak susah sih kalau itu. Makanya itu ya saya mulai apa ya, nggak tahu sih, pola pikir susah dibacanya dilakukan pendekatan. Kalau tadi pertanyaan sebelumnya kan intonasi siapa sih orang yang sering ngobrol sama dia, ya kan gampang gitu. Tapi kalau isi pikiran sama mindset ya paling saya pertama emang lihat latar belakangnya gitu. Oh misalnya orang dari, maaf ya bukannya apa-apa lagi ya, mungkin ini agak sensitif dari Tanjung Priok lagi gitu. Oh dia orangnya keras dan kasar gitu ya kan, sumbu pendek itu mungkin karena kehidupan di sana sedikit lebih keras gitu. Makanya orang sana berpikir lebih maunya lebih instan, bukannya instan sih, lebih ke itulah pokoknya ya kan. Intinya kalau perbedaan dalam menyelesaikan masalah ya mau nggak mau kita merendahkan diri aja gitu, nggak usah maksa. Oke. Nih menurut Yuda apa yang Yuda pelajari dari pengalaman beradaptasi dengan lingkungan baru, dan bagaimana Yuda dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam situasi lainnya, itu seperti apa? Sebenarnya kalau yang saya pelajari dari pengalaman beradaptasi di tempat baru itu ya, saya lebih bangga sih sama keberagaman Indonesia ya, yang mereka berbeda-beda gitu ya, meskipun memang sering gitu, Ada perselisihan ya. Ya tapi tetap aja itu mereka anak kandung dari ibu pertiwi, dan saya pertama bangga justru menumbuhkan rasa nasionalisme saya. Terus adapun cara saya menerapkan pelajaran tersebut di situasi lainnya ya kan, baik yang sama maupun yang sedikit berbeda, bahkan benar-benar berbeda, saya setidaknya dapat metode sih untuk mengatasi perbedaan antar budaya ini. Itu Seperti apa itu metodenya? nah kayak tadi, Oke. mulai bertanya-tanya, beradaptasi dengan mental baja dan nggak baper gitu ya, Harus gitu. berani ya bertanya, dan yang ditanya juga nggak boleh baper. Ya nggak apa-apa sih nggak nanya gitu ya kan, kayak cuek aja, jadi orang cuek gitu nggak jadi masalah. Cuman harus siap menerima bahwa sewaktu-waktu kalian diomongin gitu. Jadi saya nggak, dalam metode ini saya sampaikan kalian nggak harus jadi orang extrovert, orang introvert juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalian harus bisa baca juga, diam-diam baca gitu, baca orang perilakunya. Oke. Terus nih, menurut Yuda, bagaimana cara Yuda mengimbangkan antara mempertahankan identitas budaya Yuda sendiri dengan beradaptasi dengan budaya baru dan lingkungan yang berbeda? Itu seperti apa? Cara menyeimbangkannya? Saya sih nggak merasa menyeimbangkan kan ya, tapi saya selalu, oh ini daerah sini ada istiadatnya kayak gini, udah saya ikutin 100%. Nanti juga orang-orang nanya, kamu memang asalnya dari mana gitu. Oh kalau saya asalnya sih gini-gini, kalau kebiasaan di rumah saya acara seperti ini dilakukan ini gitu. Oh berarti kayak kita lihat dulu nih budaya di lingkungan ini tuh kayak bagaimana, baru kita mengikuti caranya budaya ada di tempat tersebut. Nggak usah itu banget lah, nggak usah norak banget, kita petantang petenteng di orang, di tanah orang gitu. Oh ini loh gua tahu misalnya, nggak usah ngapain sih kayak gitu norak. Iya, lebih menghargai satu sama lain aja ya. Oke, terima kasih udah untuk sesi Sama-sama. konseling ini.